action let's go 저 건물을 찾으러 Wakaf dalam terminologi fikih adalah menahan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridha Allah. Dalam istilah syara, secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal atau tahdisul asli lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan tahdisul asli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberian wakaf atau wakif tanpa imbalan. Rukun-rukun wakaf. 1. Ada orang yang berwakaf. 2. Ada benda yang diwakafkan. 3. Tujuan wakaf. 4. Pernyataan wakaf. Syarat-syarat wakaf. 1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. 2. Tujuan wakaf harus jelas. 3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan. 4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar. Macam wakaf. Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli secara khusus dan wakaf khairi secara umum. Yang pertama, wakaf ahli. Wakaf ahli disebut juga dengan wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, wakaf khairi secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim, dan lain sebagainya. Hikmah wakaf. Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya, terutama bagi diri si pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu. Karena wakaf, umat Islam dapat maju. Bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Kita masih dapat merasakan manisnya hasil wakaf mereka dahulu sampai sekarang. Contohnya seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, Masjid Nabawi. Maka sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan. Alhamdulillah teh, kami baru saja membeli sebidang tanah di kampung. Alhamdulillah ya dek, semoga berkah. Teteh ikut senang. Kami sih pinginnya itu tanah dapat bermanfaat untuk umat, dan pahalanya ya buat kami gitu teh. Ada loh amalan dalam Islam yang pahalanya mengalir sampai kiamat. Adik pernah dengar wakaf? Wakaf? Apa itu teh? Wakaf adalah penyerahan harta kepada nazir atau pengelola untuk dikelola dan diberdayakan demi kesejahteraan umat. Jenis harta yang dapat diwakafkan apa saja teh? Banyak dek, benda tak bergerak seperti tanah, bangunan. Juga benda bergerak seperti mobil, pesawat, kapal,
uang, dan saham juga bisa. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh diambil kembali dan pengelolaannya harus dipastikan bahwa pokoknya tetap. Tidak boleh berkurang, apalagi hilang, agar keabadian manfaat dapat diperoleh atau dinikmati oleh masyarakat. Tanahku ndak bakal hilang, Thomas. Ya enggak, Mbah. Wakaf terbukti mampu menjadi soko guru peradaban Islam masa lalu hingga kini, selain zakat. Seperti untuk menopang pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, kesejahteraan para imam, santunan sosial, dan lain-lain. Gimana, Dek? Tertarik nggak ikut gerakan wakaf? Ih, tertarik bingit teh. Yuk, kita berwakaf sekarang. Mari berwakaf untuk investasi di akhirat kelak. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.